Oke, K100 Mark ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba akan mengupas fitur dan kemampuan terbang dari salah satu drone murah, tetapi sudah menurut saya keren banget karena harga 200 ribuan, tapi sudah 2 baterai, sudah ada kameranya dan fiturnya juga udah lengkap banget ya untuk ukuran drone mainan ya. Oke, ini adalah K100 Mark ya teman-teman. Kita coba langsung tes ya, nanti kemampuan terbangnya kayak gimana. Nah, jadi ada dus juga ada box seperti ini. Ini terbuat dari plastik ya. Menurut saya sih murah banget ya, serius, harga 200 ribuan tapi udah keren sih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang didapatkan nanti ada perlengkapan seperti ini ya. Ada juga remote dan baterainya ada 2 nih. Ada 2 baterai teman-teman. Walaupun baterainya cuma 500 mAh lah ya. Dan ini drone-nya ya, ini drone model seperti ini lagi bener-bener lagi booming ya. Jadi karena ada keluaran drone baru DJI Neo 2, nah akhirnya bikinlah versi yang KW, salah satunya adalah K100 Mark ya. Sebenarnya banyak juga sih yang ada model kayak gini ya, ada M23, ada GT3 dan sebagainya, banyak banget. Nah, hari ini kita coba terbangin dan bagaimana ya fitur dan kemampuan terbangnya. Sedikit saya bahas dulu untuk drone-nya. Jadi drone-nya masih brush head teman-teman. Nah, ini ya, yang M23 sudah brushless, ini yang K100 masih brush head. Kemudian di atasnya seperti ini ada powernya, ada tulisan K Mark 100 dan nggak ada sensor anti nabrak. Dia hanya ada lampu LED di sampingnya dan di bawahnya ada optical flow ya, ini ya teman-teman. Nah, ini antena nih. Oke, kameranya masih manual ya, belum ASC. Nah, kita coba langsung siap terbangin ya. Oke, kita tinggal dorong seperti ini. Oh, sorry. Sebentar. Nah, oke, agak sedikit kurang ini ya baterainya. Nah, ini baru pas tuh, pas ya, cuma kelihatan nggak ada penguncinya. Apa, saya coba buka dulu. Nah, gini ya teman-teman, asal nempel ya, tapi insya Allah sih masih aman. Dia ada, walaupun penguncinya ada di depan, di belakangnya ada pengunci, tapi masih aman lah ya. Oke, kita hidupin. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk remote-nya ini menggunakan baterai A3 sebanyak A2 ya, sebanyak 3. Nah, dihidupin. Nah, terus coba, oh langsung. Nah, saya bahas sedikit untuk fitur di remote-nya. Ini untuk speed teman-teman, ini untuk lampu. Nah, lampunya sini, jadi bisa dimatiin nyalain ya, tuh ya. Oh, bisa modenya beda-beda ya, nih berkedip pelan, berkedip kencang, atau matiin ya. Ini untuk lampu ya, ada 3 mode ya. Kemudian speed ada 3 kecepatan. Di sini take off landing, ini forward. Nah, ini kayaknya return ya, RTH ini trim, masih ada trimnya ternyata. Ini stop, emergency stop, jadi untuk mematikan drone walaupun dia masih kondisi terbang, dimatiin dia pasti langsung mati mesinnya dan langsung jatuh ya teman-teman. Dan ini flip 360 derajat. Hanya itu ya. Kita coba langsung terbangin, kita tes fiturnya dan kemampuan terbang. Oke teman-teman, langsung kita terbangin. Saya take off-nya di bawah aja, kalibrasi dulu. Nah, wajib ya sebelum terbang di tempat yang datar. Kita coba auto take off ini ya. Nah, hoveringnya sekitar 1-2 meteran ya. Jadi dia pada saat dia terbang, dia langsung berhenti di ketinggian sekitar 1-2 meteran seperti ini. Dan kita bisa nyimpulin kalau K100 Mark ini sudah punya optical flow ya. Ini seperti ini teman-teman. Dia langsung diem, itu artinya ada optical flow ya. Nah, kalau misalkan nggak ada optical flow, dia masih geser sana sini. Oke, kita coba langsung tes optical flow-nya dulu ya. Kalau misalkan di ketinggian, kira-kira optical flow-nya kayak gimana? Powernya keren ya. Oke, saya naikin lagi. Nih, stabil banget ya. Walaupun dia di ketinggian yang lumayan tinggi, tapi dia tetap optical flow-nya tetap stabil. Oke. Nah, kita coba langsung deketin dulu. Nah, kemudian
Di sini teman-teman ada take off, ada landing ya. Jadi tadi take off pakai ini, kita coba landing. Nah dia turun, di cancel ya. Nah oke, take off landing, kemudian kita coba tombol ini ya. Ini nggak ada fungsinya ya. Ini RTH tapi nggak ada fungsinya. Kita coba trim ya, kita coba satu-satu fitur dari remote-nya ya. Ini kan stabil ya, kita coba kasih trim kanan ya. Oke, dia bergeser ke kanan ya. Padahal dia ada optical flow, tapi dia masih dikasih trim ya teman-teman. Mungkin kan karena untuk membackup ya, karena optical flow juga nggak maksimal. Kalau misalkan ada angin ya bisa ditambahin trim ya. Trim depan tuh, dia bergerak ke depan ya, sedikit bergerak ke depan. Oke, saya kembalikan. Oke, supaya dia stabil. Oke, cukup. Angin mulai datang ya teman-teman. Nah ini bisa tambahkan optical flow ya, supaya lebih stabil. Oke, kemudian kita coba speednya ya. Sebelum speed ini dulu ya, flip dulu ya. Nah flipnya ini teman-teman nih, geser sini dulu ya. Saya masih menggunakan speed 1. Ini sorry split ini ya. Oke, kiri, kanan, depan, belakang. Oke, sadis. Flipnya ada 4 arah. Ini lumayan keren ya. Dia nggak jatuh ya pada saat flip. Oke ya. Berikutnya kita coba speednya. Ini ada speed di sini teman-teman. 1 ya, speed 1. Jadi bunyi indikatornya adalah bunyi di remote ya. Oke, ini speed 1 seperti ini. Saya balikin. Ini agak searah dengan angin, agak sedikit ini ya. Speed 1. Oke, kita coba tambah speed 2. Ini agak sedikit kencang, tadi ya pelan banget. Speed 2 full gas nih ya. Oke, saya balikin. Lumayan. Kita coba speed 3. Nih. Sorry. Lampu ya. Awas. Mana ya? Orientasi mana? Jangan sampai hilang orientasi ya. Itu penting karena ini bukan drone GPS. Speed 3 ini. Oke, bunyi bip 3 kali, lampu matiin aja dulu. Oke, speed 3 menukik. Wis, sadis euy. Speed 3-nya kenceng banget, serius. Untuk diterbangkan dengan kondisi angin pun saya kira masih oke lah ya. Tuh, menukik tapi nggak turun ya. Keren. Ya. Mantap. Ya, itu dia untuk kemampuan terbangnya. Dia punya 3 kecepatan dan speed 3-nya menurut saya sih bisa diandelin, diterbangkan dengan kondisi angin pun dia masih aman lah ya. Oke. Tapi tetap harus hati-hati ya teman-teman, karena ini drone kecil ya. Oke, kemudian kita coba jarak terbang ya. Oke, saya coba gunakan 2 speed. Speed kedua, saya coba matiin dulu sebelum tes jarak terbang. Ini saya matiin remote-nya. Responnya gimana? Oke, turun dia. Oke ya. Jadi kalau misalkan dia kehilangan sinyal, dia akan turun ya. Ya, jadi insya Allah lebih aman dari flyway ya. Oke, kita coba langsung tes terbang, tes jarak terbang. Saya gunakan speed 2 ya. Nah, arasan aja supaya aman. Tes jarak kira-kira sejauh mana ya teman-teman. Udah nggak ada respon nih, udah nggak ada respon. Nah, ada respon segini. Oke, geser. Udah putus-putus segini ya, sekitar berapa meter nih? Saya majuin lagi. Betul-betul sampai nanti jatuh ya, sampai benar-benar hilang sinyalnya. Oke, masih. Ini hilang nih, udah sekitar. Ini udah hilang sinyal nih, tuh. Saya udah masih majuin. Oke, dapat lagi. Sekitar berapa ya? Di bawah 50 meter lah ya. Oke, saya tarik. Nah, itu untuk jaraknya di bawah 50 meter teman-teman. Jarak terbangnya. Coba kita tes ketinggiannya ya. Nanti di baterai kedua kita coba hasil kameranya ya.
Ini segini teman-teman jaraknya. Nah ini udah habis baterainya segini. Ya di bawah 50 meter lah ya, sekitar 40 meteran kali ya. Oke, saya turunin langsung auto landing. Auto landing. Nah ini udah auto landing. Atau bisa juga teman-teman pakai emergency stop ya. Kita coba fitur emergency stop ini nih teman-teman. Matiin. Op. Oke, keren ya. Pakai emergency stop dia mematikan drone walaupun lagi terbang, dia langsung mati ya teman-teman. Keren. Oke, kita coba siapkan tes hasil kameranya. Kameranya namanya Kai FPV sekian ya. Kemudian aplikasi yang digunakan ini HF UFO. Nah ini sudah terkoneksi ya. Oke, kita coba langsung terbangin sambil lihat hasil kameranya teman-teman. Auto take off. Nah kameranya kayak terlalu tinggi ya, ke arah tinggi. Ini saya benerin manual. Nah gini. Oke, cukup. Nah ini hasil kameranya. Angin mulai datang. Saya gunakan speed 2 ya. Kita coba belusukan. Nah untuk hasil kameranya burem banget ya. Burem banget teman-teman. Masih jauh dari harapan ya, tapi ya udahlah. Ini nama juga drone 200 ribuan ya. Oke, kita coba langsung naikin lagi. Nah ini. Oke, seperti ini hasilnya. Burem banget, tapi ya lumayan lah untuk belajar nerbangin drone sambil nge-shoot objek. Saya kira bisa dicoba ya teman-teman untuk pemula dengan harga yang murah. Tapi fiturnya sudah lengkap menurut saya sih ya. Oke, ini hasil kameranya. Ya cukup lah ya. Nih stabil sih ya, karena dia udah ada optical flow, tapi ya itu kameranya masih manual tanpa ESC. Oke, kita langsung landing aja ya, cukup ya. Auto landing. Drone K100 Mark. Kesimpulan dari hari ini saya menerbangkan drone ini setelah tadi saya coba mengetes fitur dan kemampuan terbang. Kalau fiturnya termasuk lengkap ya, cuma satu sensor anti nabrak yang nggak ada di drone ini, dan semua fitur berfungsi dengan sangat baik. Kecuali yang ini ya, RTH ini nggak jelas nih, nggak ada fungsinya, tapi yang lain sih semua berfungsi dengan baik. Speednya keren, dia punya 3 kecepatan, keren banget. Emergency stop biasa matiin drone dari atas ya pada saat terbang, cuma hati-hati menggunakan fitur ini. Kemudian untuk drone-nya sendiri stabil ya, stabil. Kemudian jarak terbangnya di bawah 50 meter ya, menurut saya sih wajar karena drone-nya kecil, apalagi dinamo juga masih brass head ya, nggak perlu jauh-jauh lah ya, karena itu membahayakan drone sendiri. Tapi untuk harga murah dengan fitur yang lumayan melimpah ya, ini K100 Mark ini boleh dicoba teman-teman ya untuk pemula, karena dia lebih aman, karena di baling-balingnya ini sudah ada flower guard ya, pelindung baling-baling dalam bentuk body ya. Oke, keren K100 Mark. Terima kasih, jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.